Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Andayana. Saya adalah mahasiswa UT, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0547133381. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke. Untuk tugasnya adalah seperti ini, yaitu membuat program Java aplikasi sederhana dengan fungsi input menu resto yang terdiri dari sebuah array berisi nama, harga, dan kategori dari makanan yang masuk pada kategori makanan dan minuman. Kemudian ada input untuk pemesanan, yaitu ini untuk bagian user untuk memesan menu pada aplikasi. Oke, langsung saja. Pertama saya membuat menu resto, yaitu public class menu resto yang berisi variabel kategori, nama, dan harga dengan masing-masing tipe data kategori string, nama, string, harga, double, dan kemudian semua ini nanti akan dihimpun dalam menu resto yang berisi kategori, nama, dan harga. Kemudian ketika publik mengakses, maka dari kategori nama dan harga ini akan kembali ke menu resto yang ada di sini. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya saya membuat kelas daftar menu. Kelas daftar menu ini untuk menampilkan daftar menu ke pelanggan pada aplikasi. Daftar menu ini terdiri dari menu desktop yang berisi daftar menu. Konstruktornya saya menggunakan if, kemudian berisi daftar menu, kategori makanan, terus juga nanti layar akan menampilkan daftar menu yaitu nama makanan, kemudian harga dari daftar menu pada indeks array yang berisi makanan. Ini untuk indeks pertama sampai ke 8 juga sama menggunakan square if. Kemudian array-nya sendiri itu berisi dari kategori, kemudian nama makanan dan harga. Kategorinya saya bagi dua, itu makanan dan minuman. Kemudian pada daftar menu, ketika pelanggan atau user akan menggunakan aplikasi, saya menyertakan petunjuk, yaitu dengan saat memasukkan pesanan, kemudian memasukkan formatnya juga, kemudian memberikan contoh format dan instruksi ketika sudah selesai memesan. Pada pemesanan ini saya membatasi maksimal 4 pemesanan menggunakan array berisi 4, yaitu input pesan, menu, dan pesanan yang berupa integer. Itu untuk konsumen, nanti ketika konsumen akan melakukan pemesanan, muncul nanti pesanan satu, dan di sini datanya akan dimasukkan oleh user melalui scanner. Kemudian ketika sudah selesai, nanti sistem akan memberikan pertanyaan apakah akan memesan menu lain atau tidak. Jika iya, maka user akan memasukkan lagi data-data yang lain, dan sistem akan menampilkan untuk pesanan 2, 3, 4, dan jika user tidak akan memesan, maka akan 0 ya, akan kosong untuk pemesanan 2, 3, 4.
Untuk konstruktornya saya menggunakan struktur if dan if bersarang. Pertama adalah if jika untuk pesanan pada indeks pertama, yaitu saya di sini menggunakan tanda seru yaitu untuk negasi, jadi dan di sini ada empty, jadi ketika input pesanan pada indeks 0 atau indeks pertama tidak kosong, maka sistem akan menjalankan dengan membagi data pada dua bagian dengan separator titik dua. Dan jika pelanggan memasukkan menu yang tidak ada pada daftar menu, maka sistem akan berhenti dan tidak akan melanjutkan ke bagian struk dengan menggunakan sistem exit. Dan jika pelanggan memasukkan menu, maka menu akan disimpan dalam indeks array menu dipesan dan jumlah menu. Dan menu dipesannya akan merujuk ke nama menu dan daftar menu. Dan jika salah strukturnya, jika salah format, maka sistem tidak akan melanjutkan dan akan menampilkan format pesanan salah, silakan ulangi. Untuk pemesanan 2, 3, 4 juga sama seperti itu. Konstruksinya. Kemudian untuk konstruktor dari daftar menu sendiri, ini saya bikin supaya bisa membedakan, supaya sistem tidak membedakan besar dan kecil. Jadi ketika user memasukkan pesanan, baik huruf besar atau kecil, sistem tetap berjalan. Kemudian masuk pada struk, bagian struk. Untuk kelas struk ini, saya membuat dulu total item dengan tipe data double. Total item ini 1 sampai 4, ini tujuannya untuk menampung data pemesanan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian di sini juga ada total biaya. Ini adalah variabel dengan tipe data double juga. Total biaya ini untuk menghimpun dari total item ini. Kemudian juga ada biaya setelah diskon. Ini adalah jika pelanggan mendapatkan diskon, maka pelanggan akan mendapatkan perhitungan kalau biaya dikurangi diskon. Konstruksi untuk struk ini, untuk penghitungan ini menggunakan if, yaitu menurut pesan berdasarkan indeks pemesanan, dan jika tidak nol, jika tidak kosong menurut pesannya, maka sistem akan memproses harga dan jumlah dan akan menampilkan nama, kemudian jumlah pesanan, dan total item. Total item ini akan masuk ke total biaya. Untuk pemesanan kedua, ketiga, keempat juga sama seperti itu. Kemudian untuk diskon, diminta untuk diskon di atas 100.000, maka akan mendapatkan, diminta untuk total biaya di atas 100.000, maka diberikan diskon sebesar 10% dari total biaya. Saya di sini untuk diskon menggunakan struktur if, yaitu if di mana total biaya di atas 100.000, maka total diskonnya adalah 10%. Total biaya dikali 10%. Kemudian sistem juga akan menampilkan ucapan selamat Anda mendapatkan diskon. Kemudian untuk pajak, biaya, dan total akhir juga ini ada variabelnya menggunakan tipe data double. Kemudian ada juga biaya setelah diskon, yaitu total akhir. Untuk bagian yang ditampilkan ke pelanggan, di sini menampilkan dengan lengkap total biaya, pajak, biaya layanan, total akhir, kemudian diskon, dan biaya setelah diskon. Setelah itu juga pada sistem nanti secara otomatis akan menampilkan promo. Tulis itu gratis 1 untuk pembelian di atas 50.000. Oke, selanjutnya langsung uji coba.
Pertama, saya akan menguji coba untuk user yang memesan yang tidak ada pada dokumen. Nah, ketika memasukkan air, karena data menunya tidak ada, maka menu tidak ditemukan dan sistem berhenti. Kemudian, untuk pelanggan yang membeli dengan tidak mendapatkan diskon. Ketika yang tidak mendapatkan diskon, maka sistem akan masuk langsung ke stroke, kemudian melakukan perhitungan dan diskonnya nol. Ketika pelanggan salah memasukkan format pembelian, maka sistem tidak akan menjalankan fungsi dan akan menampilkan format pesanan salah, silakan diulang. Dan untuk pelanggan yang melakukan pemesanan dan mendapatkan diskon, maka sistem akan langsung menghitung nama, kemudian juga jumlahnya dan hasilnya. Dan kemudian ada ucapan selamat Anda mendapatkan diskon 10% dan diskonnya juga ada mengurangi dari total biaya. Kemudian ada promo juga ditampilkan di semua store ya, karena untuk semua memberikan promo, namun ada ada khususan yaitu pembelian di atas 50. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.